Membahas masa depan Jakarta seolah tidak pernah ada habisnya. Di kolom komentar video saya sebelumnya, banyak sekali dari kalian yang antusias mendiskusikan rencana transformasi kawasan Stasiun Manggarai yang diproyeksikan bakal menjadi pusat CBD kedua di Jakarta setelah SCBD, yang nantinya akan menjadi modern, megah, dan futuristik. Namun, tahukah kalian bahwa transformasi wajah jalur kereta api di Jakarta tidak hanya terjadi pada proyek-proyek mega infrastruktur yang glamor. Hanya terpaut beberapa kilometer ke arah utara dari Stasiun Manggarai, sebuah proyek kemanusiaan dan penataan ruang yang sangat masif baru saja rampung 100%. Pemerintah bergerak cepat membersihkan titik-titik kumuh di sepanjang perlintasan rel kereta api Senen, Jakarta Pusat. Menariknya, warga yang terdampak tidak dibuang begitu saja ke pinggiran kota. Mereka dipindahkan secara manusiawi ke sebuah kompleks bangunan modular modern di tengah kota yang dinamakan Huntara Senen. Bagaimana anatomi penataan kawasan ini dan apa hubungannya dengan masa depan jalur kereta api kita? Mari kita bedah bersama. Jika kita sering naik KRL komuter lain atau kereta api jarak jauh yang melintasi koridor antara Stasiun Gang Sentiong dan Stasiun Pasar Senen, pemandangan pemukiman informal di sepanjang bahu rel ini pasti sudah sangat akrab di mata kita. Garis warna oranye di peta ini memperlihatkan betapa panjangnya bentangan lapak liar yang memakan ruang bebas jalur kereta aktif. Dari kacamata keselamatan operasi kereta api dan tata kota, kondisi seperti ini sebenarnya adalah bom waktu. Bangunan semi permanen dari kayu dan terpal berdiri tegak hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari jalur rel kereta api. Resiko kecelakaan fatal bagi warga yang beraktivitas di sana, anak-anak yang sedang bermain, hingga potensi bahaya kebakaran yang bisa melumpuhkan perjalanan kereta api lintas Jawa sangatlah tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk menertibkan dan menghapuskan kawasan kumuh di sepanjang bantaran rel dekat Stasiun Pasar Senen ini. Namun, penertiban kali ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita bedah aspek geografisnya yang sangat menarik melalui peta satelit ini. Biasanya dalam kasus penertiban lahan di Jakarta, warga pinggiran rel seringkali direlokasi ke rumah susun sewa yang lokasinya sangat jauh dari ujung utara atau timur Jakarta seperti Marunda atau Rorotan. Dampaknya banyak warga yang kehilangan pekerjaan karena ongkos transportasi ke pusat kota menjadi terlalu mahal. Namun perhatikan area kuning di peta ini. Lahan yang digunakan untuk Huntara ini berada langsung di tepi Jalan Kramat Raya Senen. Lahannya milik PT Angkasa Pura, tepat di antara kawasan pemukiman padat Jalan Kramat Pulo dan Kramat Baru 2. Polanya sangat linier dan dekat. Pemerintah menarik mundur posisi warga dari garis bahaya operasional kereta api ke zona aman di tengah kota. Strategi in-resettlement ini membuat ekosistem sosial warga tidak terputus. Mereka tetap dekat dengan Pasar Senen, tempat mereka mencari nafkah. Anak-anak tetap bisa bersekolah di tempat semula dan akses menuju transportasi massal seperti halte Transjakarta dan Stasiun Pasar Senen tetap berada dalam jangkauan berjalan kaki. Sekarang mari kita melongok ke dalam proyeknya. Kompleks ini dinamakan Huntara Senen, Jakarta Pusat. Melalui rilis resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, proyek penataan 324 unit hunian ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak dari aspek engineering,
pemerintah menerapkan teknologi konstruksi cepat prefabrikasi. Struktur bangunannya berbentuk memanjang, namanya barak style, dengan menggunakan panel dinding sandwich khusus dan atap spandek yang ringan namun kokoh. Untuk mengejar target selesai, proyek ini bahkan dikerjakan secara paralel oleh sinergi 3 kontraktor BUMN karya sekaligus, yaitu Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Hasilnya luar biasa. Proyek ini rampung 100% bahkan lebih cepat dari target pertengahan Juni 2026. Mari kita lihat kualitas fasilitasnya. Sangat kontras dengan lapak seng semula. Di dalam unit Huntara ini setiap kamar dilapisi lantai vinil bermotif kayu yang rapi, lengkap dengan 2 tempat tidur besi, kasur, lemari pakaian hingga kipas angin. Sanitasi komunalnya dibuat bersih dan teratur. Ada area dapur umum bersama yang luas dilengkapi wastafel stainless steel, hingga ruang terbuka hijau ramah anak dengan fasilitas bermain yang lengkap seperti ayunan dan perosotan. Fasilitas fisik yang dihadirkan di Jalan Keramat Raya ini memang patut diapresiasi karena sangat humanis dan layak. Namun, sebagai kreator yang mengulas tata kota, kita wajib melihat satu kata kunci krusial yang melekat pada proyek ini, Huntara alias hunian sementara. Namanya juga sementara, pasti ada batas waktunya. Sampai kapan warga bisa menetap di sini? Dalam dokumen resmi kementerian, Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa Huntara ini adalah solusi kilat jangka pendek. Sementara pemerintah menyiapkan proyek penataan permanen untuk mereka. Umumnya masa transit di Huntara berkisar antara beberapa bulan hingga 2 tahun. Tergantung seberapa cepat hunian tetap berupa rusunawa permanen selesai dibangun. Inilah tantangan terbesar tata kota yang sesungguhnya. Pembangunan fisik Huntara moduler yang cepat adalah sebuah kemenangan awal. Namun, jaminan keberlanjutan jangka panjang. Bagaimana memastikan bahwa setelah masa kontrak sementara ini habis, warga memiliki kapasitas finansial untuk menghuni rumah susun permanen bersubsidi dan tidak kembali lagi membangun lapak liar di bantaran rel kereta api. Adalah pekerjaan rumah tangga yang harus kita kawal bersama. Kembali ke bahasan awal kita mengenai kawasan Manggarai yang bersiap menjadi CBD kedua Jakarta, penataan koridor kumuh di Senen ini membuktikan bahwa membangun kota metropolitan yang maju tidak melulu soal mendirikan gedung pencakar langit yang tinggi, melainkan juga soal memberesi bottleneck keselamatan di jalur-jalur transportasi penyangganya secara manusiawi. Bagaimana pandangan kalian mengenai konsep Huntara modular di tengah kota ini? Apakah metode ini sudah cukup ideal untuk diterapkan di area pinggiran rel kereta api kumuh lainnya di seluruh Jakarta? Atau kalian punya kritik dan saran tersendiri terkait batas waktu hunian sementara ini? Tulis opini kritis dan menarik kalian di kolom komentar di bawah. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di liputan penataan ruang kota berikutnya.